Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai progres dari aplikasi yang sudah dibangun untuk saat ini dalam proses pembuatan menggunakan aplikasi microservice dengan menggunakan Docker container. Nah, di sini ada beberapa kebutuhan yang harus diinstal sebelumnya, yaitu diantaranya untuk OS atau sistem operasinya. Di sini saya menggunakan Debian karena Docker harus menggunakan Linux. Jadi di sini saya menggunakan Debian. Kemudian untuk server database-nya di sini saya menggunakan MySQL. Kemudian menggunakan bahasa pemrograman PHP dan menggunakan server Apache di sini. Kemudian untuk bahasa pemrogramannya PHP dan menggunakan framework kode igniter dan RabbitMQ sebagai message broker-nya. Jadi sebelumnya saya melakukan instalasi terlebih dahulu agar dapat berjalan. Ini instalasi image-nya sudah saya install beberapa yang memang dibutuhkan. Kemudian untuk melakukannya itu saya di sini melakukan konfigurasi terlebih dahulu menggunakan Docker Compose untuk pembuatan servisnya. Jadi di sini ada beberapa servis, yaitu diantaranya yang RabbitMQ ini sebagai message broker-nya. Kemudian di sini untuk servis dari aplikasinya itu membagi 3, yaitu barang, kemudian order dan warehouse. Nah, di sini sudah saya panggil di sini beberapa konfigurasinya, yaitu diantaranya port, container name-nya apa, sudah saya konfigurasikan terlebih dahulu. Kemudian untuk Docker file-nya nah, ini untuk Docker file-nya itu isinya itu di sini karena saya menggunakan PHP 7 dari Apache juga kok. Jadi di sini isinya itu untuk merunning Docker, kemudian Composer dan kebutuhan yang lainnya seperti PHP, kayak curl dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada dependensi yang harus, jadi ini dibuatnya dari Git. Di sini saya melakukan konfigurasinya untuk melakukan penginstalan terlebih dahulu dari barang, dari servis barang, order dan warehouse itu kita harus menginstal dulu Composer. Kemudian kita langsung saja coba running. Sini saya sudah membuka Git Bash di dalam folder ini. Kemudian saya akan menjalankan beberapa query untuk, karena di sini saya sudah melakukan install dependensi dan lain-lain untuk konfigurasi Docker-nya. Kalau query untuk menginstal dependensinya menggunakan script. Kemudian kita install
untuk memastikan apakah semua kebutuhannya sudah terinstal atau belum. Karena di sini saya sudah melakukan penginstalan sebelumnya, jadi langsung kita langsung running saja. Nah, di sini bisa dilihat kontainernya sudah dijalankan. Yang tadi sudah saya melakukan konfigurasi, kemudian dijalankan dengan perintah docker compose up. Nah, jika sudah muncul message seperti ini, awaiting message, kita langsung coba buka di Nah, di sini untuk melihat kontainernya, memastikan apakah sudah berjalan atau belum. Di sini kita bisa lihat menggunakan perintah docker. Nah, ini merupakan kontainer yang setelah berjalan, dan ini port untuk mengaksesnya bisa dilihat di sini. Kemudian kita langsung masuk ke port 881. Nah, di sini sudah muncul untuk melakukan pengecekan apakah memang ini berjalan atau tidaknya. Kita coba untuk kembalikan. Ini kita stop. Jadi untuk implementasi microservice ini tidak perlu melakukan atau tidak perlu menggunakan server, jadi dapat melakukan server yang berbeda di komputer kita. Di sini kita coba running ulang. Nah, di sini tidak connect karena tadi sudah di stop. Jadi bisa dilihat bahwa ini telah berjalan. Kita running ulang. Langsung coba ke sini. Nah, ini sudah berjalan. Kemudian di sini saya sudah melakukan pembagian servis dari servis barang, kemudian order atau transaksi, dan penyimpanan. Nah, di sini saya sudah memasukkan beberapa UI dan datanya. Kemudian ini untuk supplier, ini untuk barang seperti ini. Kemudian ini view untuk supplier, ini untuk stok karena belum ada transaksi. Kemudian ini untuk kategori, ini untuk view barang, brand. Kemudian satuan. Jadi antara dari servis barang ke servis transaksi dan ke servis penyimpanan ini dia menggunakan komunikasinya melalui API. Saya di sini menggunakan REST API. Ini view transaksi. Kemudian surat jalan, data rak, ini view-nya, kemudian penyimpanan. Jadi bisa dilihat di sini. Jadi di Docker juga bisa dilihat kalau di sini memang yang ini tuh ada 3 service dengan nama yang berbeda. Ini untuk servis barang, kemudian ini untuk order, dan ini untuk warehouse.
dan ini sudah disatukan menggunakan jadi komunikasinya menggunakan API. Mungkin cukup sekian progres bimbingan untuk minggu ini dan untuk hari ini. Terima kasih.